Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dengan NIM 2410125220054. Mahasiswi kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang aspek-aspek perkembangan guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam materi aspek-aspek perkembangan ini, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perkembangan fisik pada manusia, yang kedua karakteristik perkembangan fisik, dan yang ketiga implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Masuk pada poin yang pertama yaitu perkembangan fisik pada manusia. Perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis, biological growth, yaitu merupakan aspek yang sangat penting bagi pertumbuhan individu. Menurut para ahli, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan yang ada di dalam tubuh, seperti perkembangan otak, perkembangan syaraf, perkembangan organ-organ indrawi, pertambahan berat badan dan tinggi badan, perkembangan hormon, dan lain-lain. Juga perubahan cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti menggunakan keterampilan motorik, perkembangan seksual, dan juga perubahan kemampuan fisik seperti penurunan jantung, penglihatan, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan fisik ini, para ahli mengungkapkan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu adalah sistem saraf, yang mana sistem saraf ini akan mempengaruhi kecerdasan dan juga emosi. Yang kedua adalah otot-otot, yang mana akan mempengaruhi kemampuan kekuatan dan juga kemampuan motorik. Dan yang ketiga adalah kelenjar endokrin, yang mana menyebabkan perubahan tingkah laku. Contohnya seperti pada usia remaja. Contohnya pada usia remaja, yang mana muncul perasaan senang ketika mengikuti suatu kegiatan karena pada sebagian anggotanya merupakan lawan jenis. Dan yang keempat adalah aspek struktur fisik atau aspek ini merupakan aspek yang dapat dilihat dan juga dapat dihitung, yang mana meliputi perubahan tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh yang mana terus berkembang seiring bertambahnya usia. Awal dari perkembangan pribadi seseorang pada dasarnya bersifat biologis. Perkembangan fisik ini mencakup dua aspek utama, yaitu adalah perkembangan anatomis dan yang kedua perkembangan fisiologis. Yang pertama, perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis adalah proses pertumbuhan dan pematangan fisik seseorang yang ditandai dengan adanya perubahan sistem dari kerja hayati, seperti kontraksi otot, peredaran darah, pernapasan, persarapan, dan lain sebagainya. Para ahli menyatakan bahwa karakteristik psikologis manusia berkaitan dengan bentuk tubuhnya. Perkembangan fisik ini sekurang-kurangnya mencakup dua aspek utama yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu aspek anatomis dan juga aspek fisiologis. Aspek anatomis berkaitan dengan perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi badan, dan proporsi tulang. Untuk laju perkembangan anatomis secara umum adalah sebagai berikut. Nah, sedangkan perkembangan fisiologis berkaitan dengan perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati. Laju perkembangan fisik fisiologis mengikuti dua prinsip utama, yaitu prinsip sepal-kaudal dan prinsip proximo-distal. Perkembangan dengan prinsip sepal-kaudal berjalan dari bagian kepala menuju ekor dan kaki, sedangkan prinsip proximo-distal berjalan dari bagian tengah menuju ke tepi atau bagian tangan. Nah, untuk aspek fisiologi yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah otak. Otak dapat dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Nah, otak sendiri terdiri atas 100 miliar sel saraf, dan setiap sel saraf ini memiliki sekitar 3.000 koneksi dengan sel saraf lainnya, yang mana sel saraf terdiri dari inti sel dan juga sel bodi, yang berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari satu sel ke sel yang lainnya. Baik, masuk pada poin kedua, yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Bagi sebagian besar anak, awal masuk kelas 1 sekolah dasar merupakan peristiwa penting bagi anak. Dengan masuknya anak ke sekolah dasar akan membawa perubahan besar dalam pola kehidupannya, seperti perubahan dalam sikap, berpikir, dan juga berperilaku. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada karakteristik perkembangan peserta didik. Ini yang pertama adalah
keadaan berat dan tinggi badan anak pada usia sekolah. Sampai dengan usia sekitar 6 tahun, terlihat bahwa badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Nah, pada usia 6 tahun contohnya, rata-rata berat anak adalah 22 kg dan dengan tingginya 46. Kemudian, pada usia 12 tahun, tinggi anak mencapai 60 inci dan beratnya hingga 40 sampai 42,5 kg. Jadi pada masa ini, peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada peningkatan panjang badannya. Peningkatan berat badan anak selama masa ini terjadi karena bertambahnya ukuran sistem mata dan otot, serta ukuran beberapa organ tubuh. Yang kedua, ada perubahan fisik. Pada masa pubertas, ini terjadi perubahan fisik yang disebut dengan growth spurt atau percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik, baik pertambahan berat badan ataupun tinggi badan, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh, maupun pencapaian kematangan seksualnya. Yang ketiga, proporsi tubuh. Seiring bertambahnya tinggi dan juga berat badan pada anak, percepatan pertumbuhan pada masa pubertas juga terjadi pada proporsi tubuh. Nah, bagian-bagian tubuh yang tertentu yang sebelumnya kecil pada masa pubertas menjadi terlalu besar. Pada hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tangan dan juga kaki. Pada masa perubahan proporsi tubuh pada masa pubertas juga terlihat pada ciri-ciri wajah seperti dahi yang semulanya sempit sekarang menjadi lebih luas, mulut yang melebar. Masuk pada poin yang terakhir, yaitu implikasi genetik, lingkungan dan juga otak terhadap pendidikan. Bagi seseorang yang bekerja secara dekat dengan anak-anak dan remaja, kekuatan dan kelemahan dari pengaruh genetik ini adalah sangat penting untuk dipahami. Seorang guru misalnya perlu memahami sifat dan perbedaan murid-muridnya secara individual. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan guru dalam pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak. Yang pertama adalah memahami dan menghargai perbedaan individual anak. Guru yang menghargai perbedaan karakteristik fisik, kepribadian, dan bakat-bakat mereka dapat membuat peserta didik menjadi senang. Anak-anak yang tinggi, pendek, gemuk, kurus, percaya diri, yang canggung, yang sedih, ceria, ataupun pendiam, maupun pemarah sekalipun. Setiap guru harus dapat memahami dan menghargai berbagai karakter unik dari anak dan memberikan respon positif yang membuat mereka merasa nyaman dan aman. Lalu yang kedua, menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan anak melalui banyak cara, seperti melalui pengajaran dan bimbingan. Anak-anak yang secara genetik memiliki kecenderungan untuk menjadi seseorang yang mudah marah atau agresif dapat dilatih dan dibimbing menjadi seorang yang lebih adaptif. Lalu yang ketiga, mendorong siswa untuk menentukan pilihan-pilihan mereka sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak-anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan juga pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, guru di sini sangat berperan penting sebagai pembimbing anak-anak untuk menentukan aktivitas yang memungkinkan mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka dengan baik dan benar. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan otak. Otak adalah pusat kontrol semua aktivitas tubuh, mengatur fungsi organ dan juga panca indera. Karena otak merupakan sentral dari semua aktivitas manusia, baik aktivitas organ di dalam maupun panca indera di luar, maka perkembangan otak sekian jelas merupakan pengaruh yang sangat besar terhadap semua aspek perkembangan lain. Jadi meskipun otak hanyalah suatu organ dengan berat 1,2 kg atau 2% dari berat seluruh tubuh, tetapi ia mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengendalikan seluruh fungsi tubuh lainnya, seperti mengingat, berkonsentrasi, berpikir, mengeluarkan emosi, bertingkah laku, dan lain sebagainya. Otak adalah organ yang apabila dirawat dan dipelihara secara baik, dapat bertahan lebih dari 100 tahun. Tidak seperti organ-organ tubuh lain yang kian tua makin rusak. Apalagi jika bagian tubuh tersebut tidak menjaga kondisi tubuhnya, organ-organ tersebut fungsinya akan lebih cepat menurun. Nah, perkembangan otak ini dimulai sejak masa prenatal atau dalam kandungan, sekitar 25 hari setelah konsepsi dengan pembentukan struktur dasar otak yaitu forebrain, midbrain, dan hindbrain. Perkembangan otak sangat menentukan kemampuan kognitif dan perilaku seseorang dimulai dari masa prenatal hingga ia dewasa. Seperti yang dikatakan Bapak Mahmud Mahdi, beliau menyatakan bahwa
Otak yang bagus bukanlah otak yang sesat, melainkan otak yang sehat. Karena itulah, pendidikan harus meningkatkan pengembangan potensi anak, melatih pengamatan dan pengambilan keputusan, merangsang pemikiran dan juga imajinasi, memperdalam pemahaman, dan memperkuat konsentrasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.